barengan Klinik Atlantis. Dan tepatnya ini kita kembali lagi di Bedah Kesehatan. Ulun juga nggak sendiri ya sahabat Atlantis, karena sudah ada di samping Ulan ada Pak Abdi ya. Jadi Pak Abdi adalah apoteker di Klinik Atlantis, yaitu Pak Abdi Santoso, S.Pharm MD Omed. Karena hari ini Ulan dan juga Pak Abdi bakal ngebahas tentang cerdas gunakan obat, memahami label obat dan resep. Jadi buat sahabat Atlantis yang ingin bertanya nih mengenai perihal obat dan juga resep ya Pak ya, ini boleh banget langsung komen di kolom komentar di Instagram Klinik Atlantis. Nanti bakal Ulan bacain dan juga bakal dijawab sama Pak Abdi. Sebelum kita tanya-tanya, gimana nih Pak Abdi kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, karena bagaimanapun hari ini kita bakal ngobrol seru mengenai tentang obat, karena sudah ada ahli obat bisa dibilang gitu ya Pak. Jadi buat sahabat Atlantis, Ulan infokan kembali buat yang ingin bertanya mengenai perihal obat, atau kamu tuh sebenarnya konsumsi obat ya, termasuk sering karena misalnya mengalami punya penyakit tertentu gitu ya Pak. Jadi makanya harus yang namanya tahu obat yang kamu gunakan itu seperti apa. Oke, nah sebelum sahabat Atlantis yang ingin menggunakan kolom komentarnya untuk bertanya boleh banget. Jadi lanjut aja deh, lu bertanya tentang mengenai label obat yang perlu diketahui sama sahabat Atlantis. Jadi ini Pak, mengenai label obat ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan label obat tersebut Pak? Nah, label obat itu sebenarnya semua informasi terkait obat, baik itu penggunaannya yang tertera pada kota obat atau pada botol obat. Itu semua obat memang ada label obatnya ya Pak? Benar. Apakah bisa ditunjukin Pak label obat itu yang mana? Oke, label obat itu bisa seperti ini. Jadi ada warna hijau dengan lingkaran hitam. Nah ini adalah obat bebas. Oke. Ya, obat bebas. Dan juga kemudian ada warna biru, lingkaran biru dengan garis pinggir warna hitam. Tahu, sahabat Atlantis bisa lihat nggak ya? Oke. Kalau di rumah kalau misalnya ada obat boleh sambil dilihat juga. Boleh dilihat. Nah setiap obat ada ini, ya. Nah kedua ini artinya yang hijau ini adalah obat bebas, sedangkan yang biru ini adalah obat bebas terbatas. Ya, obat bebas dan obat bebas terbatas ini maksudnya adalah obat yang bisa diperoleh tanpa resep dokter. Tanpa resep dokter yang ini? Keduanya. Ya, jadi kalau kita ke apotik misalkan, ya kita bisa beli obat ini, ya kedua obat ini tanpa resep dokter. Nah, yang membedakan adalah antara yang hijau dan biru. Kalau yang biru ini ada peringatannya, ada P1 sampai 6, ya P1 sampai 6. Nanti boleh dilihat di rumah kalau ada obatnya mungkin ya P1 sampai P6 untuk yang obat dengan label biru. Peringatannya itu setiap obat itu beda-beda Pak? Ada bacaannya itu bagaimana? Ya, bisa saja berbeda-beda setiap obat, atau bisa lebih dari satu mungkin, ya. Oke, ada lagi nih sahabat Atlantis, tadi ada warna hijau, terus ada warna biru, terus selanjutnya ada warna lainnya Pak? Kemudian ada warna merah dengan simbol K, di dalamnya, ya, dan garis hitam di kelilingnya. Nah ini adalah obat keras. K itu keras ya Pak? K itu keras. Kemudian ada obat dengan tanda palang di tengahnya. Nah, kalau yang ini adalah obat keras, ini obat narkotik atau psikotropik. Ya, yang membedakannya adalah memperolehnya, keduanya ini harus dengan resep dokter. Berbeda dengan yang warna hijau dan warna biru tadi. Nah, untuk kedua ini yang membedakannya, kalau kita untuk memperolehnya ini dari resep dokter, yang obat keras, ya. Tetapi nanti kalau kita ke apotik misalkan, kita boleh minta kopi resepnya dari apotik. Nanti apotik akan membuat salinan resep, bukan di kopi seperti mesin fotokopi ya, tapi disalin ulang. Petugas farmasinya nanti akan menyalin ulang dengan kop resep apotik tersebut, ya, dan kemudian kita bisa membeli lagi dengan resep itu.
ya di apotek, kembali ke apotek itu atau ke tempat lain itu nanti akan masih tetap dilayani. Ya, sedangkan obat psikotropik narkotik resep dokter itu hanya bisa digunakan satu kali. Satu kali aja. Ya, satu kali. Jadi kalau kita minta kopi resep mungkin tidak akan dilayani oleh farmasi. Ataupun kalau pasiennya rewel, ya dibuat aja oleh farmasinya. Tapi kita kalau beli lagi di tempat lain nggak akan dilayani, karena hanya bisa satu kali. Nah, untuk berikutnya harus kembali ke dokter untuk mendapatkan resep dengan obat tersebut, walaupun obatnya sama. Ya, jadi resepnya harus berganti dengan yang baru. Tidak boleh salinan resep untuk psikotropik dan narkotik. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi Pak masalah label? Label sekarang ini banyak sebenarnya. Di kita nggak punya. Maksudnya di Atlantis kita tidak punya obat tradisional. Jadi obat tradisional gitu ya? seperti jamu. Obat tradisional itu seperti jamu. Jadi ada label lingkaran, di dalamnya itu ada gambar pohon atau daun. Itu obat tradisional. Kemudian ada obat herbal, itu lingkaran dengan tanda bintang, 3 bintang di dalamnya. Ya, kemudian ada satu lagi fitofarmaka, itu lingkaran dengan, kalau tahu struktur es salju itu juga di dalamnya. Itu untuk fitofarmaka. Kayak salju yang bintang-bintang gitu. Yes, tapi hanya satu. Nah, satu lagi yang penting sebenarnya saat ini sedang di masalahkan? Ya, bukan dipermasalahkan, tapi pemerintah itu mendorong industri farmasi untuk memberikan label halal pada produk-produknya. Ya, seperti ini. Jadi ada label halal. Label halal. Nah, biasanya ini produk-produk itu yang mungkin bahan bakunya ada diambil dari hewan, seperti itu. Oke. Baik. Tapi nggak semuanya ya Pak ya, kalau misalnya ada label halalnya itu? Tidak, mungkin belum. Nah, produk halal ya, produk halal itu adalah produk yang bersumber dari bahan yang halal, harusnya bahan yang halal, dan juga bisa saja bahan yang halal, ya, bahan yang halal, tapi diperoleh dengan cara tidak halal. Misalkan sapi itu halal, tetapi penyembelihannya tidak halal. Jadi tidak halal. Produknya jadi tidak halal. Oke. Bahannya halal, cara mendapatkannya halal, prosesnya juga halal, harus halal. Prosesnya juga halal. Halalnya dari mana? Alat yang digunakan harus halal. Halalnya itu misalkan tidak terkontaminasi dari bahan yang bukan halal, non halal, ya, terkontaminasi atau tercampur. Begitu juga dengan bahan yang digunakan, ya, tidak tercampur atau terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Jadi produknya menjadi tidak halal. Atau proses yang lain, misalkan obat berasal dari tanaman obat, dari jamu, herbal dan lainnya. Cara prosesnya juga harus halal. Cara proses, ada istilahnya ekstraksi. Ekstraksi itu artinya untuk mengambil zat berkhasiat dari tanaman itu, zat yang bisa menyembuhkan penyakit. Caranya bagaimana? Nah, cara mengekstraknya itu biasanya menggunakan bahan kimia, itu alkohol. Kita tahu alkohol itu adalah bahan yang bisa tidak halal. Tidak halal itu kapan? Ketika itu adalah khamar. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Lalu jadi kalau digunakan untuk mengekstraksi menggunakan khamar, bahannya itu jadi tidak halal. Ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan bahan yang halal untuk mengekstraksinya. Kalaupun ada alkoholnya kalau tidak salah itu kurang dari 0,5% ketentuan dari MUI. Ya, nah, seperti itu. Produk halal. Jadi sebenarnya selama ini pernah ada nggak sih Pak ngomongin produk atau obat halal ini yang akhirnya ditarik sama pemerintah atau tetap dikonsumsi ternyata? Oh tidak, Pak? Di tahun 2019 mungkin ya, atau sebelumnya itu ada produk yang sudah ditarik. Dia mengandung
turunan dari babi. Turunan itu bukan anak-anaknya. Turunan itu maksudnya bisa aja itu lemak babi, kulit babi, minyaknya, tulang babi, bulu babi, apalagi minyak itu dari lemaknya. Gitu ya. Jadi babi ini sebenarnya hewan yang luar biasa sebenarnya. Semua bagian dari tubuhnya bisa digunakan sebagai obat atau bermanfaat. Itu sebenarnya, tapi sayangnya dia tidak halal. seperti itu. Tapi binatang yang luar biasa. Karena khawatirnya nanti ya kan ada obat nih ya Pak diresepkan sama dokter yang udah dikonsumsi sama sahabat Atlantis ternyata itu tidak halal. Karena baru sadar juga nih asal minum aja, tapi ternyata di logonya nggak ada halalnya gitu. Boleh kan? Sebagian makanan itu adalah makanan itu adalah halal gitu ya. Dan hanya sebagian kecil yang haram. Yang seperti itu tadi darah, bangkai, babi dan turunannya, kemudian hewan bercakar, kemudian apa lagi ya darah tadi itu ya, bangkai gitu. Yang disembelih tidak sesuai syariat itu kan haram. Nah, yang sedikit itulah yang sebenarnya jadi perhatian buat pemerintah, apalagi bahan-bahan bakunya. Kita sadar bahwa obat itu bahan bakunya diperoleh dari luar Indonesia yang notabene-nya adalah orang dari negara-negara yang mayoritas non-muslim. Jadi pemerintah mendorong untuk supaya melabel halalkan produk. Oke, nah tadi kita udah ngomongin banyak tentang label ya sahabat Atlantis. Mungkin tadi udah mendengarkan juga ada hijau, ada merah, ada obat keras gitu seperti itu, ada tanda panah dan lain sebagainya. Nah ngomongin tentang label obatnya ya Pak ya, kalau misalnya sahabat Atlantis harus nih memahami label obat dan juga resep yang diresepkan sama dokter, kenapa ini sebenarnya harus sangat penting buat kita? Ya, di teknologi yang modern ini sebenarnya kita dengan handphone itu kita bisa dapat informasi semuanya, dan kecenderungan sebenarnya sekarang ini masyarakat itu karena gampang itu mendapatkan informasi ya dari handphone, dan kecenderungan untuk berobat atau mengobati penyakitnya yang ringan-ringan itu biasanya dengan sendiri, mencari informasi sendiri, yang membeli obat sendiri, itu diistilahkan dengan swamedikasi. Ya memang ada istilah itu kan, swamedikasi. Tapi tidak sedikit masyarakat yang tidak paham tentang label itu ya. Jangan kita berpikiran bahwa label yang obat bebas tadi itu, bebas itu arti bebas digunakan gitu. Bebas digunakan, bukan seperti itu. Bebas hanya masalah cara memperolehnya, tidak menggunakan resep dan perlu menggunakan resep. Artinya yang label hijau itu mempunyai efek samping yang mungkin lebih ringan dibandingkan obat yang keras, sehingga memerlukan perhatian khusus dari dokter atau tenaga farmasi atau tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan yang itu sedikit kurang. Nah, tetapi dalam hal efek sampingnya sama aja gitu ya. Sama aja, obat itu mau yang bebas dan tidak bebas, ketika penggunaannya tidak benar ya efek sampingnya akan berdampak. Baik Pak, kalau ngomongin tentang label obat dan juga obat resep, nah sebenarnya itu penggunaannya bagaimana Pak? Apakah ada ketentuan tertentu? Ya, penggunaannya sama. Jadi masalah label lagi. Jadi etiket juga termasuk label. Etiket itu kalau kita beli obat pakai resep, nanti di apotek itu selalu melabelkan cara menggunakannya 2x1 ya. Yang itu ada di tempel gitu ya maksudnya. Nah, itu kan ada yang warna putih dan warna biru ya. Nah itu di situ kan menunjukkan ada aturan pakainya. Nah aturan pakainya itu harus benar gitu. Jadi misalkan kenapa kita harus minum obat itu 3 kali sehari? Kenapa harus pagi, siang, atau malam gitu? Kenapa enggak? Ya, Pagi aja semuanya gitu ya. Dirapel. Sekarang saya tanya ke Bu Mulan, kenapa Bu Mulan makannya itu 3 kali sehari? Pagi, siang, malam?
Iya, kenapa nggak pagi aja? Kenapa nggak pagi aja? Karena nanti lapar Pak di Ya. malam harinya. Kalau langsung dirapel. Oke. Tetapi sebenarnya makan, tujuan dari makan itu bukan cuma untuk kenyang ya. Tujuan makan itu kan mendapatkan energi dan lainnya gitu. Ketika kita makan pagi, kalau kita beraktivitas, energi kita itu akan habis kan. Lalu kita harus perlu mengisinya Isi lagi. Isinya bagaimana? Kita makan siang. Siang kita aktivitas lagi, perlu diisi lagi. Malam kita makan. Kita tidur pun itu kan memerlukan energi. Pagi kita makan. Artinya perlu ada terus energi di dalam tubuh kita. Kalau dimakan pagi-pagi semuanya gimana? Kekenyangan ya. Iya. Ya, sama seperti obat. Jadi kenapa obat itu harus 3 kali sehari ya? Nggak boleh di pagi hari semua diminum. Jadi pengobatannya supaya obat di dalam darah itu tetap ada. Jadi pagi kita minum, nanti obat itu bekerja, ya, memberikan efek, ya, itu akan habis. Oh, bisa. Akan Jatuhnya habis ya, habis Pak? ya, nanti akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Kemudian siang supaya ada lagi di dalam darah, ya minum lagi obat. Jadi aturan pakai itu penting, ya, mengenal itu tidak mengenal yang label hijau, biru dan merah. Aturan pakainya harus tetap. Kalau tidak, itu akan memberikan ya keracunan ya, overdosis. Ya, dan juga harus dipahami bahwa keracunan itu tidak harus memberikan efek saat itu juga. Paham ya? Jadi keracunan itu tidak harus muntah-muntah di saat itu gitu ya. Keracunan itu kan bisa akumulasi. Kita terus-terusan ya, terus-terusan gitu, terus-terusan. Ya misalkan minum obat itu tidak akan memberikan efek misalkan menjadi kerusakan ginjal misalkan yang kita sering dengar. Kerusakan ginjal itu kan tidak tiba-tiba rusak ginjal tidak. Karena kita minum mungkin dengan dosis yang besar dan waktu yang panjang gitu. Berterus-terusan kita minum obat kemudian bisa gangguan ginjal. Nah, artinya kan keracunan kan nggak harus berdampak saat itu juga, tapi pelan-pelan. Ya, jadi penting ya kita jangan sampai meracuni tubuh. Jadi ya kalau kita nggak perlu minum obat, ya nggak usah minum obat. Atau sudah harus stop obatnya, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Tapi kalau antibiotik harus dihabiskan ya Pak? Ya? Antibiotik harus diberikan. Tapi kan ada jangka waktunya. Hanya 3 hari misalkan satu blitz itu satu papan lah kita istilah sekarang isinya 10 kan itu cukup. Kalau 3 kali sehari kan cukup di 3 hari kan selesai. 3 hari ya. Nggak ada lagi perpanjang. Kadang kalau 1 hari aja suka nggak dihabiskan apa Pak. Jadi misalnya dia sebenarnya dikasih 1 papan, habisnya 3 hari. Dia ngerasa 1 hari udah enak kan, jadi nggak ngabisin lagi. Ya, Itu sering terjadi. Sering terjadi dan itu dihindarkan. Dampaknya bukan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi bisa jadi kuman itu ya belum benar-benar mati, ya belum benar-benar mati. Tapi kita sudah stop obatnya. Nah, kemudian kalau terjangkit lagi mungkin dengan kuman yang lebih kebal dari yang awal, jadi kebal kumannya gitu. Kemudian kita harus konsumsi obat yang dosisnya lebih besar lagi, atau obat jenis yang lain yang efeknya itu lebih kuat lagi. Itu untuk kita. Dan sebenarnya khawatirkan juga kalau kuman kita itu menularkan ke orang, tapi dengan kuman yang lebih kuat. Jadi bisa aja dia lebih parah dibandingkan kita gitu. Jadi baiknya kalau antibiotik itu ya kalau minum 3 hari ya 3 hari gitu deh. Jangan di stop ketika kita sudah enak. Enakan. Oke, didengarkan ya sahabat Atlantis, tadi itu mengenai antibiotik sedikit. Nah, mengenai obat resep dan juga obat bebas ya, ya Pak ya. Jika ada nih perbedaan dosis dan cara penggunaan obat pada resep dokter dan label obat itu berbeda, bagaimana itu Pak? Apakah kemungkinan memang selalu berbeda atau kita ngikutin sesuai dari dokter aja? Ya, kalau resep pastinya ada perhitungan dari dokter ya. Iya. Perhitungan dokter. Dosis itu bisa dilihat dari usia, dosisnya berapa, atau dari berat badan. Ya, jadi ada anak masih anak-anak misalkan, tapi berat badannya sudah seperti anak remaja. Iya. Jadi kan dia nggak bisa dihitung anak itu pakai dosis anak-anak.
Harus Saya pakai kayaknya remaja. dosis anak-anak ya Pak. Iya, sepertinya gitu. Gitu. Jadi kalau ada perbedaan seperti itu, kalau kita memang khawatir dengan itu, tanyakan kembali ke dokternya atau tanyakan ke tenaga teknis kefarmasian di dokter. Jadi pasti ada perhitungan. Kalau memang ada khilaf di situ ya bisa dikoreksi kan dosisnya. Apakah kemungkinan yang diresepkan sama dokter sama yang diterima sama apoteker bisa berbeda juga? Oh tidak, ya resep itu didefinisikan itu resep itu sebenarnya sebagai alat komunikasi antara dokter dan apoteker, gitu ya. Jadi bukan by phone, gitu ya. Jadi komunikasi dokter ini nyuruh ini yang harus disiapkan, sedangkan si apoteker itu membuat atau menyiapkan obat itu ya sesuai dengan resep itu. Kalau ada misalkan ada miss, si apoteker akan menelpon atau menanyakan kepada si dokter Konfirmasi lagi. kebenarannya gitu. Atau dokter punya penilaian lain tentang dosis, maka dituliskan seperti itu. Ya memang kita wajib, apoteker itu wajib menanyakan. Ya. Kalau itu memang benar dibuat seperti itu ya harus dibuat seperti itu. Resepnya harus disiapkan seperti itu. Oke, Sobat Atlantis, perlu mengingatkan lagi buat Sobat Atlantis yang ingin bertanya tentang label obat dan juga resep, boleh banget langsung komen di kolom komentarnya Instagram Klinik Atlantis, nanti bakal membacain. Nah, lanjut lagi ya Pak ya, mengenai tentang label obat dan juga resep. Nah, bagaimana sih cara menilai efektivitas obat berdasarkan informasi label obat dan rekomendasi merek atau yang resep dari dokter juga ini? Ilustrasinya seperti ini sebenarnya. Kalau ada orang misalkan hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ketika minum obat kemudian tekanan darahnya menjadi sesuai standar, atau orang dengan kadar gula darah tinggi atau orang diabetes, ketika minum obat kadar gula darahnya sesuai dengan standar, menjadi sesuai standar, itu efektivitas obat. Itu berarti cocok? Ya, artinya efektivitas obat itu sejauh apa obat itu memberikan efek klinis, sejauh apa obat itu memberikan respon klinis, gitu ya. Jadi ada yang berubah dari secara fisiologis dari patologis dari kita, dari penyakitnya, dari demam jadi tidak demam, itu efektivitas obat tertentu. Oke, kalau misalnya ada, saya pernah nih sebenarnya, tapi sebenarnya jatuhnya Pak bukan diresepkan sama dokter ya. Ini sebenarnya nanyain sama di apotek sebenarnya, terus mereka rekomendasikan pakai obat ini aja. Terus ketika saya minum satu kali lah kayaknya minum, saya berdebar, saya panik dong. Terus jadi saya tanya sama dokter umum di kita, langsung dikasih obat sama beliau supaya menghentikan detak jantung saya berdebar-debar gitu. Jadi dia bilang, kamu gak cocok minum obat yang dikasih itu, jadi minum ini. Langsung hilang Pak. Habis itu saya nggak berani minum obat yang sudah saya beli itu ratusan ribu Pak sebenarnya. Yang sedih ya? Gak mau, sudah males kesana gitu. Soalnya kita belum belinya di klinik kita kan. Nah itu gimana menurut Bapak? Ya, setiap orang itu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap obat. Ya, ada orang itu bulan minum obat 30 menit sudah memberikan efek. Ada yang lebih dari itu memberikan efek. Atau memberikan efek, tetapi ada efek-efek yang lainnya juga. Ibu Ulan mungkin jantungnya berdebar itu, tetapi orang lain menjadi tidak berdebar dengan itu ya, atau dia hanya ngantuk. Bulan nggak ngantuk. Ya, artinya setiap orang itu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap obat. Tergantung sekarang bentuknya seperti apa perbedaannya. Kalau bulan berdebar gitu, ya baiknya diingat lagi, dicatat bahwa bulan itu nggak boleh minum yang mengandung ini. Mungkin bulan hipersensitif terhadap itu, jadi bentuknya bisa beda-beda. Biasanya kan dokter juga suka menanyakan nggak, apakah ibu alergi obat gitu kan? Ya. Apakah itu memang termasuk? Iya, salah satu respon lain dari obat itu kan bisa seperti itu ya.
Jadi kalau yang seperti itu baiknya dicatat memang. Dicatat. Jadi ketika datang ke dokter ditanya sudah punya catatan. Ya, sudah punya catatan. Saya tidak boleh minum ini. Bukan berarti semua obat tidak bisa ya Pak ya, tapi bisa jadi pasti ada alternatif obat lain dengan respon yang sama. Oke, semoga terjawab. Itu saya jawab sendiri nih. Semoga sahabat Atlantis yang mungkin merasakan seperti saya, mungkin boleh dicatat juga apa obat tersebut yang bisa membuat kamu jadi alergi obat. Bisa jadi mungkin berdebar, kalau ngantuk itu kayaknya wajar nggak sih Pak? Katanya obat ini membuat kamu menjadi kantuk. Nah itu gimana? Ya. Itu masalah atau enggak sebenarnya? Masalah. Oh iya. Masalahnya kapan? Ketika berkendara, bekerja dengan mesin, gitu ya. Bekerja di sini pun juga kalau ngantuk juga masalah. Ya. Gitu. Jadi kalau yang seperti itu ya baiknya malam mungkin minum. Tapi harus 2 kali sehari Pak, gimana? Misalkan? Ya pagi dan sore kan pulang kerja. Malam misalkan. Seperti puasa ya. Jadi bisa tapi harus mengganggu tidur jadinya. Iya. Jadi gunakan itu ketika aktivitasnya tidak terlalu membahayakan diri. Karena bahaya siang ya. Karena bahaya juga kalau berkendara ya Pak ya. Iya, kalau lagi sakit ya istirahat berarti. Iya. Jangan kerja. Jangan setidaknya di rumah gitu ya Pak ya. Jangan bekerja. Oke. Kalau gitu lo lanjut lagi aja deh untuk yang bertanya di IG-nya Klinik Atlantis. Ada ya. Oke. Yang bertanya di IG Klinik Atlantis, ini ada darinya, lo mau bacain dulu. Darinya Widya Safitri, katanya untuk konsumsi obat 1 kali 1 bolehkah jika di hari pertama diminum di pagi dan di hari keduanya diminum siang hari, terus hari ketiganya nanti di malam hari? Gimana? Penjelasannya seperti yang tadi, kan? Pagi siang malam, ya besok pagi siang malam. Artinya kalau hari ini pagi ya besok pagi di jam yang sama kalau bisa. Atau tidak terlalu range perbedaannya nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena kita mau obat itu ada terus di dalam darah kita, gitu. Jadi pengobatannya itu berlangsung terus. Tidak ada masa pause-nya, masa tidak mengobatinya gitu ya. Karena obat tidak berada di dalam darah gitu. Jadi dianjurkan untuk tetap di jam yang sama di setiap harinya. Jangan hari ini pagi, besok siang, besoknya lagi malam gitu. Makin makin jauh. Kalau lupa gimana Pak? Saya juga termasuk tipe yang lupa loh. Kayaknya seminggu gitu kalau minum gitu. Kalau lupa jangan didobel. Kalau lupa ya sudah gitu ya. Lupa jangan didobel ya. Jadi kalau double kan sama aja dosisnya jadi 2 kali gitu. Misalnya saya kemarin tuh pagi kan, hari ini anggap lupa, teringatnya tuh malam udah mau tidur. Bagusnya saya minum malam atau saya besok pagi aja minumnya? Ini harus sehari 2 kali atau cuma sekali? Sekali lah. Ya sudah, diminum lah. Diminum. Iya. Nah, kalau besok pagi kan artinya ada sehari kita tidak proses pengobatan. Jadi besoknya saya harus malam? Iya, besoknya harus malam lagi. Oh gitu. Oke, diingat ya. Tapi yang maunya buat timer gitu. Jadi iya. tetap di jam yang sama setiap hari. Oke. Semoga terjawab ya buat darinya Widya Safitri. Kemudian ada juga dari Grace Anjani. Katanya 2 merek obat yang kandungannya sama, apakah efeknya berbeda? Tidak akan berbeda sama. Kandungannya sama kan? Hanya merek yang berbeda. Walaupun itu generik atau paten. Iya, tetap sama efeknya. Walaupun paten sangat. Oh enggak. Enggak. Tidak. Generik juga paten. Generik juga paten ya sama. Generik juga paten. Oke, nah ada juga dari Hoir_Bailin katanya obat herbal atau non herbal mana yang lebih direkomendasikan Pak? Herbal dan non herbal. Sama aja sebenarnya. Non herbal ini berarti yang medis dong? Medis ya. Gini, kalau kelihatan langsung efeknya misalnya yang medis? Iya, kalau herbal itu kan seperti jamu misalkan. Itu biasanya kelihatannya itu bisa saja tidak langsung gitu ya. Bisa saja tidak langsung.
artinya harus rutin. Orang seperti minum jamu itu kan rutin, rutin. Dia bisa setiap hari. Setiap hari dia minum jamu untuk menjaganya gitu ya. Nah, kalau jamu itu malah memberikan efek langsung, itu malah kita khawatir, gitu ya. Malah kita khawatir. Dan jangan ada bahan kimia di dalam, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Yang namanya jamu atau obat herbal itu biasanya pemakaiannya lebih panjang untuk kelihatan efeknya dibandingkan obat yang non herbal. Pak, menurut Bapak nih, karena kan setahu saya juga kayak Kimia Farma ada meluncurkan produk-produk yang non herbal, yang herbal gitu loh Pak. Gimana menurut Bapak? Yang tadi disebutkan ada jamu herbal, ada itu farma gitu ya. Nah, kesemuanya itu saat ini ya, apalagi dari Kimia Farma itu obat herbal yang sudah diuji secara klinis dan preklinis, jadi sudah dicoba di hewan dan manusia untuk keamanan dan efektivitasnya, dan dengan produksi yang baik, jadi ya boleh aja digunakan. Boleh saja digunakan. Itu berarti tidak perlu saran dokter atau resep dokter ya Pak? Boleh kita ambil di apotek? Boleh nggak pakai, sekarang belum ada dokter yang resep herbal. Untuk saat ini belum ada ya Pak ya? Belum ada. Tapi boleh nggak sih dokter kalau meresepkan obat yang herbal seperti itu? Ya. Boleh saja ya, jadi kalau memang dibutuhkan untuk tubuh pasien tersebut seperti itu Pak. Oke. Semoga terjawab ya. Kemudian ada juga dari Widya Savitri lagi nih Pak. Katanya, apakah benar jika mengkonsumsi obat tidak boleh dibarengi dengan minum teh? Minum susu, apa yang lain juga? Obat dikombinasi itu, ya. Kombinasi obat itu tujuannya bisa meningkatkan kedua jenis obat itu, menurunkan salah satunya, menurunkan sifat negatifnya, ya. Atau bisa menurunkan salah satunya. Jadi itu dari efek kombinasi, ya. Kemudian jadi bisa mengganggu. Obat dengan obat saja bisa mengganggu, dan yang lainnya bisa juga yang mengganggu itu makanan bisa juga. Makanan kita juga bisa menaikkan atau menurunkan. Tapi jenis yang mana? Apakah bisa kontraindikasi atau tidak? Kalau teh manis saya rasa enggak. Tapi misalkan gini. Tapi maaf ya Pak, pas minum obat tapi dia nggak minum air putih tapi teh manis. Tidak apa-apa. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Oh iya. Kan tidak menurunkan. Kalau yang tidak boleh itu seperti ini. Ada obat psikotropik narkotik, ya psikotropik narkotik. Tapi minumnya pakai bir. Pakai alkohol, ya. Jadi kan meningkatkan potensi salah satunya, ya. Meningkatkan potensi obatnya atau dua-duanya gitu ya. Bisa keracunan juga nggak? Iya, bisa keracunan. Oke. Jadi nggak masalah. Oke, pertanyaan yang luar biasa untuk di sore kali ini. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Ya, boleh dilihat. Oke, ada yang bertanya nih Pak, katanya cara membedakan resep asli atau palsu bagaimana? Sebagai tenaga kefarmasian atau apoteker. Cara membedakan ya, biasanya sign, tanda tangan dokter kita udah kenal biasanya kalau farmasi. Ya, ini dokter ini kalau kita udah sering ya, apalagi dokter terkenal gitu. Ini tahu ini dokternya di mana, alamannya di mana, udah tahu gitu ya. Jadi karena kebiasaan aja gitu, kita bisa tahu. Tapi kalau itu kita jarang terima, misalkan apalagi aneh dalam penulisannya, ya tidak sesuai kaidah penulisan resep, ya kita bisa telepon ke dokter itu gitu. Benar nggak ngeresepkan? Iya, benar nggak ngeresepkan gitu. Dokter dengan atas pasien ini. Ya. Itu karena kita kebiasaan aja bisa
Kan di apotek-apotek luar sana anggaplah ya Pak, hampir semua random orang membawa resep tersebut. Apakah bisa dipercaya juga itu Pak? Karena bisa jadi kan sebelumnya mungkin dia udah seperti yang Bapak bilang tadi ada satu resep yang bisa digunakan untuk satu obat aja misalkan. Terus habis itu dia datang lagi, ternyata dia nggak ke dokter, entah dia buat sendiri gitu. Gimana menurut Bapak? Ya pasti tulisannya berbeda-beda. Iya, tapi kan Sign-nya biru-biru berbeda. gitu nggak bisa. Nggak akan ada orang yang sama persis ya sign-nya gitu. Pasti ada goresan yang berbeda. Itu kebiasaan kita membaca resep, akan tahu ini resep dari dokter ini seperti ini gitu. Berarti walaupun di luar sana ada yang mentipu-tipu ya, tidak bisa ditipu ya sahabat terapis. Jadi tetap harus berobat dengan dokter dulu, baru bisa mengambil obat di farmasi maupun di apotek. Oke. Untuk pertanyaan hari ini ulang tutup ya sahabat Rantis. Lanjut lagi untuk pertanyaannya, kira-kira nih ya Pak ya, kesalahan umum yang sering dilakukan orang dalam penggunaan obat yang sering Bapak tahu dan bagaimana cara menghindarinya Pak? Ya, berapa hari yang lalu saya baru ketemu. Kebetulan sama-sama ke apotek. Ibu ini penderita DM, tetapi juga konsumsi obat steroid, gitu ya, obat steroid. Gitu. Nah, karena dia datang hanya beli steroid dan curiganya cuma beli steroid tanpa resep. Dia saya tanya. Seharusnya resep. Iya. Dan saya tanya ya, ini udah berapa lama ibu pakai ini? Sudah 2 tahun lebih pakai ini terus gitu. Nah, itu kan jadi sebenarnya kebiasaan yang tidak baik ya. Steroid itu tidak boleh digunakan berkepanjangan karena akan membuat tulang keropos dan gangguan di ginjal. Dan saya tanya apakah ibu sudah nyeri pada pinggang ya, gitu ya, artinya sudah berdampak. Gitu. Nah, artinya pentingnya dapat informasi mengenai obat. Jadi untuk masyarakat ya silakan tanyakan ke tenaga teknis kefarmasiannya di apotek, ke dokternya untuk obat yang akan dikonsumsi. Gitu. Apakah ini harus diminum panjang atau harus ada masanya stop? Itu penting. Dan juga tenaga kesehatan juga perlu mengedukasi ya tentang itu gitu, tentang obat pada pasien, pada masyarakat. Dan pastinya kalau datang ke klinik Atlantis akan mendapatkan itu walaupun beli sebutir tablet. Iya benar-benar. Karena pasti pun ditanyain apakah sudah berobat ataukah ini sudah sering berapa kali konsumsi seperti itu. Jadi buat sahabat Atlantis yang mungkin sudah bertahun-tahun menggunakan obat tersebut ya Pak ya, boleh menyadarkan dirinya juga untuk bisa segera konsultasi dengan dokter sahabat Atlantis. Oke, nah saran Bapak nih yang terakhir ya Pak, untuk orang yang baru mulai menggunakan obat resep maupun obat bebas supaya dapat digunakan dengan tepat nih Pak. Ya, kalau obat resep informasinya pasti jelas ya, karena ada di resep. Farmasi akan memberikan obat sesuai resep dan akan menginfokan informasi tentang obat tersebut kepada pasien yang apa yang diminta dari resep. Nah, yang perlu perhatian khusus adalah obat-obat bebas, obat swamedikasi yang pengobatan sendiri. Nah, itu penting buat masyarakat menanyakan detail tentang obat tersebut, informasi terkait obat tersebut. Ya, jangan sampai terjadi medication error, kesalahan pengobatan yang berdampak buruk buat masyarakat atau buat pasien. Iya, salah menerima informasi kita juga terkena dampaknya ya Pak ya. Bisa di tubuh kita dan juga penyakit juga nggak sembuh nih sahabat Atlantis. Oke, luar biasa untuk talkshow kita kali ini barengan dengan Pak Abdi, apoteker di Klinik Atlantis, sahabat Atlantis. Dan informasikan juga kembali buat sahabat Atlantis yang ingin mengambil obat gitu ya Pak ya, bisa di instalasi farmasi Klinik Atlantis. Tapi sebelumnya pasti kamu harus berobat dulu dengan dokter kita di sini. Oke, terima kasih banyak ya Pak Abdi yang sudah memberikan wawasan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat tentang cerdas gunakan obat, memahami label obat dan juga resep. Buat sahabat Aris juga yang sudah bertanya, terima kasih banget juga. Kalau gitu tutup untuk bedah kesehatan kali ini. Selamat sore sahabat Atlantis. Bye bye.